Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 7 yang setelah naik kelas 8. Sekarang kalian dipanggil anak kelas 8 ya. Semoga dengan kenaikan kelas kalian tambah rajin, tambah pintar, tambah baik. Jumpa lagi dengan saya, Pak Chandra ya, sudah tahu pada ya. Biasa juga dipanggil Mister Chandra boleh. Yuk kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon kiranya Engkau memberikan rahmat hikmat kepada kami sehingga kami boleh belajar dengan baik dan benar. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menerangi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Anak-anak, mari kita lihat gambar berikut. Ada di sebelah kiri ada gambar kapal pesiar ya. Meskipun saya pribadi belum pernah naik kapal pesiar, pernah juga naiknya kapal feri biasa. Kita naik kapal pesiar ataupun kapal feri ataupun kapal apapun juga di laut, kita naik aja ya, yakin aja pokoknya mah naik ya, bener nggak? Kita nggak tahu yang bikin, kita nggak tahu gimana kapal ini bisa jalan apa enggak, pokoknya yakin naik, pasti kita sampai di tujuan ya. Nah, terus di sebelahnya ada gambar orang sedang berjalan. Tulisannya follow your heart, ikuti apa kata hatimu. Kita harus bergerak selalu ya, kita berjalan. Sewaktu kita melangkah, kita percaya diri nggak? Pasti percaya diri. Kalau nggak percaya diri, kita nggak akan berani melangkah. Nggak bisa ke sekolahan, nggak bisa kemana-mana, diem aja di rumah ya. Yang sebelah bawahnya kapal pesiar ada gambar baby. Wah, ini baby ya. Satu badannya six pack, satunya one pack. No problem lah ya. Tapi intinya bayi ini selalu menaruh harapan, kepercayaannya kepada orang tuanya. Nah, satu lagi ada gambar seorang akan berenang di laut. Dia naik ke atas dan kemudian loncat. Apa di bawahnya anak-anak? Bahaya ya. Tapi dia pede aja. Jangan diikuti yang jelek ya. Yuk kita masuk tema hari ini. Apa sih kaitannya dengan gambar-gambar ini? Yaitu iman. Iman. Di dalam Yakobus 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ini pengantarnya ya. Iman kepada siapa? Pasti anak-anak bertanya ya. Ini harus kita jawab. Terus dari mana asalnya iman? Yuk kita belajar ya lebih dalam lagi sedikit ya anak-anak. Seperti biasa, kita selalu melihat pemahaman iman di dalam Alkitab, yaitu PL dan PB. Kalian kelas 8 sudah biasa ya dengan singkatan-singkatan Bapak. PL artinya perjanjian lama, PB artinya perjanjian baru. Di dalam PL, iman digambarkan untuk menggambarkan sesuatu keadaan seseorang yang memiliki rasa percaya diri untuk bersandar pada sesuatu hal yang benar. Kita lihat akar kata iman dari bahasa Ibrani. PL selalu bahasanya Ibrani. Pertama, emunah, kesetiaan, terlihat di dalam Habakuk 2 ayat 4. Kal, menjadi teguh, setia. Aman, memegang teguh janji. Akad, percaya kepada atau bersandar kepada. Ehasa, mencari perlindungan kepada orang yang dipercaya. Jadi setiap manusia itu membutuhkan kepercayaan pada sesuatu atau seseorang yang bisa menolongnya, yang bisa dipercaya. Itu kata iman di dalam perjanjian lama. Bagaimana dengan kata iman dalam perjanjian baru? Mari kita lihat. Tahu belum? Kita lihat dulu iman dalam perjanjian lama ya. Iman dalam perjanjian lama tidak menekankan aspek pengetahuan atau pemahaman, melainkan keyakinan aja dan perasaan. Ya, apa yang katanya benar ya diikutin. Nggak perlu banyak pemahaman dan pengetahuan, yakin aja pokoknya. Percaya aja apa yang dikatakan, apa yang dikasih tahu, percaya. Itu iman di dalam perjanjian lama. Selalu digambarkan dengan pohon ara dan zaitun.
Pohon Aradanja itu pohon yang tumbuhnya lama, tetapi punya akar yang kuat sekali, bahkan bisa hidup puluhan tahun, bahkan ratusan katanya. Buahnya juga berguna, bisa dimakan, bisa dibikin minyak zaitun. Kalau di dalam PB itu ada anggur ya, biji sesawi. Jadi begitulah iman di dalam perjanjian lama, ditekankan bahwa sesuatu yang memerlukan proses cukup lama, nggak mudah ya. Jadi kita lihat dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, kata iman berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu pistis. Ya, ada Bapak kasih gambar tulisan yaitu pistis dalam bahasa Yunani dan Inggris, tapi kita perlu bahas tentang hal itu. Ya cukup tahu aja. Kata pistis berarti iman dan percaya. Iman dan percaya. Lengkap ya. Keduanya apa sih maksudnya? Mengandung makna percaya dan menerima sesuatu kebenaran, mempercayakan diri atau mengandalkan, kesetiaan dan ketaatan. Wah, sama ya. Hampir sama dengan perjanjian lama. Kata pistis mengandung pengertian kepastian berdasarkan kepercayaan dalam diri seseorang dengan berdasarkan penelitian. Nah, bedanya di sini. Kalau dalam perjanjian lama hanya yakin dengan perasaan aja udah cukup, nggak perlu pengetahuan, nggak perlu penelitian. Kalau dalam perjanjian baru selalu berdasarkan penelitian. Kok bisa begitu? Jangan lupa orang-orang Yunani termasuk ahli pikir. Maka orang-orang cerdas berpikir, segala sesuatu dipikirkan dengan lebih mendalam. Jadi kata pistis itu mengandung arti pemikiran, penelitian yang menimbulkan kepercayaan. Sangat dalam bukan kata pistis? Nggak sembarangan percaya perasaan saja. Berbeda waktu, berbeda zaman, berbeda juga pola kehidupan manusia. Karena semakin lama, semakin kesini, manusia semakin pintar, semakin hebat di dalam pemikiran, di dalam pemahaman. Selanjutnya apa? Nah, ini asal iman. Kan tadi di awal ada pertanyaan, berasal dari mana iman? Apakah iman karena percaya dirinya saya? Ternyata bukan. Alkitab berkata bahwa iman adalah karena kasih karunia dari Allah. Allah berkehendak menganugerahi kepada manusia. Allah yang berkehendak, bukan kita. Setelah Allah berkehendak, dia menganugerahi kepada manusia, barulah manusia dapat mengenal dan bergantung padanya. Artinya apa? Percaya dan beriman, ya. Terus manusianya gimana? Kan manusia bukan robot, manusia adalah manusia yang bisa berpikir, bisa berkehendak, mempunyai akal budi, dan macam-macam semua. Bukan seperti yang robot yang sudah jadi, udah aja ikutin perintahnya. Pasti manusia mempunyai respon. Apa sih respon manusia? Secara singkat, respon manusia terbagi dua. Ketika diberikan anugerah, manusia punya respon loh. Jikalau memang seseorang yang telah dipanggil dan dipilih Allah, maka ia akan menerima anugerah dari Allah yang berupa iman itu dengan sepenuh hati. Dia percaya dari awal, dia terus percaya ketika dalam kehidupan ini, bahkan sampai akhir hidupnya dia tetap percaya, tidak meninggalkan imannya, teguh, setia. Tapi fenomena terjadi, ada juga yang menerima setengah hati. Maksudnya gimana? Sebenarnya agak membingungkan ya, tapi emang terjadi fenomenanya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini anak-anak. Setengah hati itu artinya ya mungkin karena ikut-ikutan aja, mungkin karena biar solider, atau karena ada sesuatu yang dijawab ya udah ikut aja gitu. Kemudian di tengah perjalanan hilang lenyap semua, entah kemana dia berada. Makanya nggak heran kita mendengar si A
percaya Tuhan, kemudian aku bisa berubah. Nah, ini yang artinya setengah hati. Kalau menolak sangat jelas ya. Kalau menolak itu artinya apa sih, Mister? Artinya dia bukan orang pilihan Tuhan, tidak mendengar Tuhan panggil, asing menolak sampai akhir hidupnya. Jadi iman apa artinya? Iman adalah karya Allah di dalam hati seseorang yang mau percaya kepadanya, kepada Tuhan. Tuhannya Tuhan Yesus. Terus iman itu seperti apa? Apakah iman itu hanya benda mati? Udah aja gitu? Oh ternyata tidak, anak-anak. Iman itu dinamis, artinya apa? Aktif dan hidup. Dia nggak mentok gitu loh, nggak stuck, nggak diem aja gitu. Udah ya sudah gitu, enggak, terus menerus dinamis, aktif dan hidup. Makanya di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa bertumbuhlah dalam iman, seperti pohon kan ya, dari kecil tumbuh. Iman pun begitu. Lah, jadi gimana? Kalau pohon kan mudah ya, tinggal disirami. Ya kalau nggak disirami kena air hujan ya. Nah, itu. Kalau manusia gimana cara bertumbuhnya? Cara bertumbuh imannya adalah pertama relasi dengan Allah. Loh, Allah kan kita tidak bisa lihat. Betul. Tapi jangan lupa, Allah telah memberikan wahyunya kepada para nabi dan para rasul, dan itu tercatat di dalam Alkitab. Makanya relasi gimana? Baca firman Tuhan, itu firman Tuhan ya anak-anak ya. Terus berdoa, ya enggak? Terus bersekutu juga dengan teman-teman seiman ya, punya komunitas yang baik. Kedua, relasi sosial dengan orang atau masyarakat sekitar. Agar apa? Agar kita bisa memahami makna kehidupan, arti kehidupan, lika-lika kehidupan, supaya iman kita tetap bertumbuh dan aktif secara baik. Kalau diam aja sendirian di satu tempat, di atas gunung yang tinggi atau di dalam lembah yang dalam sendirian, jadi aneh. Imannya bakal iman yang diam. Oke anak-anak, sampai sini paham? Nah, di akhir pelajaran, Bapak memberikan tugas. Nih, tugas saya. Jelaskan dan tuliskan makna yang terkandung pada ayat di bawah ini. Tuh, ada 5 kitab ya. Matius, Markus, Lukas, Roma, Galatia. Jadi anak-anak cari ayatnya, terus jelaskan maknanya. Tulis ya. Tulis maknanya ya. Berapa banyak, Mister? Ya, sebagaimana kalian dapat anugerah biar mengerti dan bisa menulis dengan baik. Berdoa dulu supaya banyak tulisannya, nggak sembarang-sembarang, nggak ngasal-ngasal ya. Kemudian gimana kalau sudah selesai? Kalau sudah selesai, kumpul tugasnya di Google Classroom. Oke anak-anak, bentuknya apa? Bentuknya PDF, jangan yang lain ya, PDF saja, supaya tidak berat waktu uploadnya, tidak menghabiskan kuota. Kecuali ada beberapa hal yang memang perlu foto ataupun video, ya sesekali boleh lah ya. Sampai di sini anak-anak, Tuhan memberkati.